Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel FB Pro dan channel YouTube saya Ibu Firman dan info berita channel Surabaya Media Group. Perlu Anda ketahui bahwa dulurku semuanya di penggemar dari channel YouTube dan channel YouTube dan channel FB Pro Ibu Firman. Sebenarnya saya adalah seorang disabilitas juga. Saya kecil itu pernah menderita sakit polio yang sangat parah. Kalau berjalan itu saya sekarang ini ya agak srek-srek. Di prestasi saya sebenarnya di SD itu selalu dalam lingkup 5 besar. Tapi saya pernah tidak naik 1 tahun karena saya sakit polio itu, yaitu ketika saya menginjak kelas 2 menuju kelas 3 saya tidak naik 1 tahun dikarenakan saya selama 1 tahun itu saya lumpuh total. Saya tidak masuk sekolah. Saya ini penyakitnya memang 1 tahun, tapi efeknya tuh kaki saya itu sering kejang-kejang itu selama saya sampai SMP. Alhamdulillah saya sudah itu sembuh ya. Saya masuk Jawa Pos Group pertama. Sebenarnya saya masuk ngelamar kerja di Berlian itu 2 kali. Pada pertama kali saya tidak diterima, kemudian saya tidak putus asa. Di kedua kalinya saya alhamdulillah diterima di Jawa Pos pada 9 September 1999. Pada waktu saya diterima di Jawa Pos itu kepala bagian saya di bagian Departemen Housekeeping, Bapak Toto Aminato, mengatakan dulu kan pernah ngelamar di sini ya. Iya Pak, habis itu kenapa enggak diterima? Enggak diterima kenapa ya? Putus ini Pak? Menyesal, soalnya saya cari kerjaan ya agak sulit ya begitu. Alhamdulillah dalam masa kemudian saya diterima di Jawa Pos. Selama diterima di Jawa Pos itu ya dalam di situ saya habis interview saya harus menjalani orientasi penuh sehari ya, mulai dari jam 12 siang sampai jam 7 malam, pulang setengah 8 malam ya. Pulang itu saya sudah pamit ibu saya waktu itu interview ya. Pulang setengah 8 itu saya dimarahi ibu saya karena saya disangka tolan ya. Tahu saya melamar kerja di Jawa Pos, ibu saya itu langsung nangis berkusmili, bilang kan, tahu gitu enggak saya marah, enggak saya gebuk gitu. Itu saya suka dipukul sama ibu saya. Saya pada tahu diterima pada pukul 12 siang itu saya mau pulang. Kalau teman lain itu pulang ke rumah atau makan-makan, senang-senang makan bakso, sedangkan saya waktu itu tidak makan. Habis saya ini diterima itu saya harus menjalani orientasi mulai dari pukul 1 siang sampai dengan pukul setengah 8 malam. Itu saya tidak makan sama sekali. Perut saya terus terang waktu itu kelaparan. Uang saya itu hanya ada yang bekal dari ibu itu hanya cuma transport aja sebesar 2.000. Kalau saya buat makan itu akan habis, saya tidak bisa pulang itu dengan. Akhirnya setelah di sela-sela wudhu itu saya minum air wudhu sebanyak-banyaknya. Karena saking laparnya saya waktu itu, saking laparnya saya minum air wudhu sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya ketika saya pulang perut saya sakit. Itu ya sebenarnya itu waktu itu tekad saya kerja di Jawa Pos seperti itu sampai ingin diterima. Alhamdulillah
Saya termasuk di dalam apa angkatan cleaning service, yang angkatan saya itu saya apa habis itu menjalani training. Seharusnya saya menjalani training selama 3 bulan, ternyata sudah 1,5 bulan saya dinyatakan lulus seleksi dan saya ditaruh di shift malam kebetulan ditaruh di lantainya yang sangat krusial bagi saya ya, yaitu di lantai yang paling sibuk di Grapena, lantai 1 dan 2. Saya menghandle lantai 1 dan 2 itu. Ini suatu hal yang sangat ini ya, kelas balik ya, kenapa saya bisa sampai ke berat berarti sekian nama itu. Kemudian pengalaman yang saya tidak terlupakan itu saya ini ya, dikasih kepercayaan oleh Jawpos, oleh Bapak Dalaniskan untuk menghandle Bapak Aninata yang menghandle acara kedutaan besar Jepang, yaitu acara Nippon Center. Acaranya itu difokuskan di lantai 1 dan 2 dan juga lantai 21 waktu itu belum ditempati oleh JTV, gedung Nippon Center lantai 21 ya. Tuh, alhamdulillah saya menjalankan kepercayaan dari Pak Dahlan itu bisa bisa saya pertanggungjawabkan di depan Pak Dahlan. Tapi waktu itu saya punya perjanjian sama Mas Purwanto selaku supervisor saya di housekeeping Grapena dan Pak Toto Aminarto dengan selaku manajer saya di grup housekeeping Jawa Pos, housekeeping. Saya mau menghandle acara ini dengan catatan: 1, mesin poles di standby-kan di lantai saya, tidak boleh ada yang ngebut. Yang kedua, peralatan chemical harus dipenuhi sebanyak 2 galon untuk chemical kebersihannya, 2 galon untuk cuci tangan, dan juga 1 bal tisu, 2 bal tisu ya. Ditawar setengahnya pun saya langsung mundurkan diri sama Pak Toto. Pernah Pak Toto bilang itu, cuma 1 galon aja untuk sekitar itu. Saya bilang serahkan ke yang lain aja Pak, kalau gitu. Akhirnya itu Pak, istilahnya dalam tanda kutip itu, beliaunya menyerah, semuanya diserahkan kepada saya. Sebelum acara itu semuanya sampah sudah saya clearkan. Sudah clearkan semuanya di ruangan jawab. Ruangannya itu saya tulis Jakas Polisland itu saya kasih rafia yang melintangi acara tersebut. Alhamdulillah acara itu bentar ya Bu, ikutnya Bu. Acara itu berjalan sangat lancar dan sukses. Sangat lancar dan sukses. Akhirnya Pak Dahlan dan pihak kedutaan besar Jepang menyatakan sangat puas dengan acara itu, sangat respect dengan saya. Tapi saya sebenarnya sebelum ada pernyataan itu saya di-prank sama Pak Toto Aminarto waktu itu ya. Dia telepon ke saya, ini pernyataan dari Pak Dalaniskan, ternyata kamu yang kamu jaga itu lama, dia itu kata kutipnya lama ya,
Apa Pak, apa kesalahan saya? Kayak takut, nah, kalau istilahnya itu menyebabkan kekecewaan yang dalam pada Pak Dahlan. Apa Pak kesalahan saya? Begitu 15 menit tidak ada jawaban, 15 menit kemudian ada jawaban dari Pak Toto Aminarto, sangat memuaskan. Langsung ketika itu saya apa apa meneteskan air mata. Saya sujud syukur langsung di lantai Grabena itu, yang saya tempat acara saya pakai untuk sujud. Alhamdulillah setelah saya sujud syukur, kemudian tak lama kemudian Pak Dahlan kan datang kembali lagi ke lantai 2, keliling apa dia menanyakan ke saya waktu seperti video yang kemarin itu saya sebutkan, katanya sudah masalah sudah makan apa belum, saya jawab belum. Akhirnya saya ingin apa melanjutkan pekerjaan saya dibanding sama Pak Dahlan, tidak boleh, katanya saya harus ikut makan di sana sama grup teman-teman Jawa Pos biar sementara pekerjaan saya ini dilanjutkan oleh yang lain. Efek dari itu alhamdulillah saya mengalami apa semacam lonjakan karir ya, tapi saya tidak menduga sebelumnya. Setelah itu saya menjadi best cleaning service terbaik 1 Grabena di tahun 1999 juga, di tepatnya akhir ya kalau nggak salah ya, tepatnya 1999 saya ini. Kemudian pada tahun 2000 saya diajak bergabung oleh divisi medianya, yaitu Berlian Grup Jawa Pos, yang mengajak saya bergabung langsung. Beliaunya dari pimpin apa orangnya Pak Dahlan kan, si Direktur Utama Berlian Grup Jawa Pos dan juga CEO Berlian Grup Jawa Pos, Bapak Haji Imawan Masuri, yang mengajak saya bergabung di Berlian Grup Jawa Pos melalui orang kepercayaannya Mas Denny Suwarji, yang waktu itu menjadi Kepala Umum Berlian Grup Jawa Pos. Alhamdulillah saya sanggupi kepercayaan dari Pak Imawan Masuri tersebut, tapi sebagai saya juga dulu ngelamar di housekeeping Grabena itu secara baik-baik. Tentunya saya juga bisanya harus baik-baik. Saya sebelum bergabung di Berlian Grup Jawa Pos, saya minta kepada Mas Denny Suwarji waktu itu untuk tenggang 1 minggu saya pamitan ke Pak Toto Aminarto dan kawan-kawan di housekeeping Grabena. Bila ada saya salah selama kerja di Grabena, saya minta maaf sama beliau. Sekaligus saya mohon pamitan sama beliaunya, sama Pak Toto Aminarto dari kepala divisi housekeeping Grabena, sama Mas Purwanto dari supervisor housekeeping Grabena, sama Mas Imam supervisor Grabena, dan sama teman-teman dari housekeeping Grabena Surabaya. Saya minta maaf ya, minta maaf. Akhirnya sekitar tahun 2000 saya bergabung di Berlian Grup Jawa Pos. Saya bergabung di Berlian Grup Jawa Pos itu ada tantangan dari HRD Jawa Pos, Bapak Iwan Berlian Grup Jawa Pos ya, Bapak Iwan Bodi Rivianto, bahwa office boy media itu tidak melulu hanya bisa membersihkan dan membersihkan area yang menjadi tanggung jawabnya, dan membikinkan makan minum karyawan, tapi dia juga harus bisa komputer. Maka jawaban dari Pak Iwan Bodi Rivianto itu saya jawab, ya Pak, saya akan kursus. Saya Pak
gitu, saya buktikan gitu yang seperti yang di video kayak kemarin ya. Dan ternyata apa ada waktu itu eh, Pak Haji Ahmad Basuri menbalik ke saya, kamu jangan kursus Li, nanti ada orang yang mentrainer kamu sendiri, mentrainer kamu, ada tim intern yang mentrainer kamu. Ternyata tim intern yang mentrainer saya itu adalah atas usulan dari waktu itu redaktur Nurani yang sekarang kalau nggak salah ke JTV, Mbak Ami Ariksa. Saya di trainer komputer intern di Jawa Pos itu, di grup kemudian Jawa Pos itu selama 2 bulan yang training almarhum Mas Rahmat Geriyadi, seorang sastrawan Jawa Timur. Itu yang membentuk saya seperti ini juga. Ya, juga yang membentuk saya menjadi seorang yang dulu yang lemah menjadi orang tangguh adalah Bapak Joko Sud Sukarar almarhum, wartawan senior Jawa Timur, dan waktu itu Pemret Tabloid Tugas mengenai disabilitas yang saya alami ya. Saya kalau dirinya orang yang kena polio itu kalau berjalan itu dia ngesrek, jadi bunyi kalau berjalan bunyi set. Pernah ini saya diremehkan ya sama, mohon maaf ya, sama orang klinik servis baru di Grapena. Saya itu jalannya kan agak pincang, itu ditiru sama dia jalannya pincang. Ketahuan waktu itu sama Pak Imawan Masuri, CEO saya di Jawa Pos. Dia bilang gitu, kamu jalan pincang itu memang pincang atau apa? Dia bilang gitu. Dan dia bilang gitu, atau kamu menirukan karyawan saya Mas Ali yang jalannya memang ngesrek. Begitu ini orangnya yang habis ditugaskan seperti sama Pak Imawan. Pada waktu saya ditugaskan bikin diktikan di Jawa Pos, di Badan Grup Jawa Pos, waktu itu saya mengetik dalam bisa ini berita-berita yang membantu wartawan. Ketika teman saya yang menghina saya, yang menghina saya itu melihat di melalui jendela, itu tirainya masih saya tutup, tapi saya dicegah sama Pak Imawan. Saya juga gini, Li, jangan ditutup tirainya, biarkan teman kamu itu melihat apa yang kamu bisa, karena kamu kan akhirnya saya buka, orangnya itu malu sendiri pada saya waktu saya ngasuh karena saya kecapean di ruang redaksi. Saya ngesis di Grapena ya, di lantai 2 juga. Saya membawa kopi, orangnya minta maaf ke saya, cara minta maaf, saya maafkan itu orangnya. Karena apa? Saya itu sebenarnya tidak mau punya musuh banyak. Musuh satu itu kebanyakan, teman 1000 kurang. Itu prinsip saya. Pada tahun 2001 saya awal berdirinya JTV, saya dilibatkan sama Pak Imawan, ikut Pak Imawan Masuri ikut tim dalam pembentukan JTV awal itu. Redaksi JTV waktu itu redaksi laporan lebaran ya, laporan khusus lebaran itu
ada di lantai 2 satu, ada di lantai 2 dan lantai 21. Yang lantai 2 ada saya, orang-orang bantuan dari Ekbel, tablet Nurani, tablet Kusmo, Berlian Grup Jawa Pos. Yang di lantai 21 itu orang-orang dari JTP, karyawan JTP yang baru direkrut. Itu selama masa bantuan itu saya tidak pernah libur sama sekali, sudah non-stop 2 minggu itu tidak libur ya. Dalam hari raya itu tidak libur, kita bikin laporan terkini masalah hari raya. Itu yang sangat berkesan sampai sekali sama saya, membantu JTP, TV lokal pertama di Jawa Timur, juga TV lokal pertama di Indonesia yang fokusnya siaran lokal. Kebanggaan tersendiri karena seorang disabilitas bisa diperbantukan sama Pak Imawan Masuri untuk membantu JTP. Saya menerima pengaduan masyarakat di bawah, dari reporter maupun dari masyarakat umum. Itu kebanggaan saya. Kemudian pada mengenai orang yang membentuk karakter saya seperti saya sekarang ini adalah tak lepas juga jasa dari Mas Aris Sudanang, wartawan Jawa Pos, yang sekarang menjadi Direktur Utama Radar Madiun. Beliau yang memberitahu saya waktu saya habis acara Nippon itu Jepang. Saya tanya ke Mas Aris, saya ini ingin kerja selamanya di Jawa Pos Group. Bagaimana caranya? Waktu itu dalam perjalanan saya pulang, perjalanan pulang naik nebeng ke beliau. Saya juga terima kasih pada Mas Aris ya, Mas Aris Sudanang. Saya nebeng pulang itu ternyata dibelikan terang bulan yang istimewa. Terang bulan yang istimewa se-Surabaya, yaitu terang bulan Bangka di Jalan Ayani, Surabaya. Itu kenangan sampai sekarang ini dalam hidup saya, itu tidak saya lupakan. Itu Mas Aris ternyata mengenalkan saya budaya Jawa Pos seperti apa, kayak apa. Itu yang harus saya pelajari, yang saya ini. Bisa Mas Aris Sudanang juga saya beritahu kalau saya itu diberi Pak Dahlan nasi goreng udang. Itu kata Mas Aris Sudanang, itulah tanda-tanda nanti kamu akan dinaikkan oleh Pak Dahlan ke divisi redaksi Jawa Pos. Itu saya dikasih tanda-tanda gitu sama Mas Aris Sudanang. Akhirnya pada waktu itu sebenarnya Gus Boynya waktu itu di Berlian Grup Jawa Pos itu ada sahabat saya Mas Agung, tapi Mas Agung mengundurkan diri. Pak Imawan Masuri kasih orang lain sama Pak Toto Aminarto, enggak mau. Pak Imawan Masuri mintanya saya. Itu waktu dikasih orang lain, Pak Imawan Masuri waktu itu belum kenal saya, bilangnya itu anak yang tinggi besar yang bandel lantai 2, itu yang saya minta. Akhirnya saya bersedia. Pada awal-awalnya saya itu terus terang stres ya, 2 bulan itu karena kerjanya yang yang sangat dinamis, berhubung karena dimentoring oleh yang saya sebutkan tadi, seperti Pak Joko Sugahar yang memberitahu saya tentang budaya kerja di Berlian Grup Jawa Pos itu seperti apa, kayak apa. Akhirnya saya bisa memahami dan bisa akhirnya saya kerasan kerja di Jawa Pos itu dan menjadi kenikmatan tersendiri.
dengan sendirinya jiwa jurnalis saya tumbuh. Pak Joko Sukar dan Mas Rahmat Giryadi sekarang ini sudah tiada, sudah meninggal dunia. Keduanya sudah almarhum. Kedua orang itu yang membentuk karakter saya seperti ini. Saya teringat perjuangan beliau untuk membentuk saya menjadi orang yang kuat seperti ini. Saya menangis bukan karena saya susah, tapi karena mengingat jasa-jasa beliau menjadi saya yang seperti ini. Akhirnya saya punya channel media sendiri, punya media online sendiri seperti ini. Itu berkat jasa-jasanya beliau berdua, Rahmat Giryadi dan Bapak Joko Sukar. Dia yang membesarkan saya karena beliau berdua yang membesarkan saya karena saya seorang disabilitas. Yang membesarkan mental saya karena saya seorang disabilitas. Makanya saya sekarang meskipun saya disabilitas, saya punya kepercayaan yang sangat tinggi, sangat tinggi. Bagi teman-teman yang disabilitas, mudah-mudahan video saya ini bisa menginspirasi Anda semuanya. Mudah-mudahan video saya ini bisa menjadi contoh buat Anda semuanya. Disabilitas itu bukan sesuatu kemunduran, tapi disabilitas itu adalah bisa menjadi kelebihan kita kalau kita bisa mengelolanya. Sampai saat ini pun jalan saya itu masih ngesret, tapi alhamdulillah sekarang tidak ada orang yang menghina saya lagi. Jika tidak ada orang yang menghina. Itulah kisah inspirasi dari saya. Semoga bermanfaat buat Anda semuanya. Dari seorang disabilitas, Muhammad Arif Fatoni, yang sekarang menjadi pemilik media online Surabaya Media Group, dan pemilik channel YouTube Ibu Firman, pemilik channel YouTube Info Berita Channel, dan pemilik FB Pro Kabar Dunia. Semoga cerita apa yang saya ceritakan ini dapat menginspirasi Anda. Bagi Anda yang punya anak disabilitas, sekali lagi tolong jangan sembunyikan dia. Karena kalau Anda menyembunyikan dia, berarti Anda membunuh karakternya dia. Jangan bikin dia minder. Karena anak adalah amanah dari Allah yang kita jaga. Meskipun dia anak disabilitas, saya sama ayah saya almarhum, yang kebetulan seorang supervisor di Baru Banjar, tidak pernah disembunyikan oleh ayah saya meskipun saya disabilitas. Makanya itu meskipun sekarang anak saya disabilitas, saya tidak pernah sekalipun menyembunyikan anak saya di depan umum. Bila ada kegiatan seperti 17 Agustus, anak saya ikutkan ke jalan sehat. Saya dorong trolinya. Saya ikut jalan sehat di tingkat desa. Saya dorong trolinya. Anak saya ajak keliling desa. Itu cara saya untuk tidak menyembunyikan anak saya disabilitas. Demikian video dari saya. Semoga video dari saya ini menginspirasi Anda semuanya. Dan jangan lupa Surabaya Media Group ini bisa berkembang seperti sekarang ini karena ada audiensi dari Anda, dan saya minta supaya Anda tidak bosan-bosannya mendengar video-video dari kami, dan Anda bisa meng-like, share, subscribe channel YouTube Ibu Firman, channel YouTube Info Berita Channel, dan Surabaya Media Group. Terima kasih atas perhatian yang Anda berikan selama ini, karena tanpa Anda semuanya Surabaya Media Group tidak bisa berkembang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Penggemar saya di mana Anda saja berada, dan saya berdoa semoga Anda sekeluarga dikaruniai oleh sehat
keluarga Allah dikaruniai sehat sejahtera keluarganya, berkah rezekinya, cerdas selalu anaknya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel kami.